makin ke sini tukang ceramah di Jatimulya udah habis bang. Ya makanya mudah-mudahan yang muda-muda ya lemes begini. Ya kalau cuma timbang lemes doang begininya belum, mah ini bingung lagi aja kita. Orang-orang akikahan ngomongin anak, kita jangan pakai anak, bini aja belum bingung pakai soto aja. Ya kita kalau diceritain makanya suka bingung ceramah tentang walimatul arus. Ya kita kalau ngomongin ceramah walimatul arus pakai gaya kalajengking juga kita bingung kalajengkingnya bagaimana. Maka malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, keluarga Sohibul Walimah ngadain tasyakuran walimatul akikah yang sebetulnya kita semua juga paham dalam ilmu fikih dikatakan bahwa kapan dilaksanainnya akikah. Entar kalau udah 7 hari belum ketemu juga, entar 14 hari belum ketemu juga, duitnya romannya boleh manggul. Entar 40 hari belum ada juga, kapan? Entar kalau udah gede, kalau emang dia udah kerja di pabrik abeng belum ada juga. Entar kalau mau kawin, entar nggak ada juga. Entar kalau udah tua kagak sempet akikahan, boleh aja. Mustahabun menjadi hukum yang paling utama dalam ilmu fikih dalam pelaksanaan akikah. Juga mudah-mudahan doain juga tuh Bang Jaka anaknya, Bang Simin Topik cucunya, mudah-mudahan nambah terus. Iya tuh nggak apa-apa, anak mah nambah, cucu mah nambah, asal jangan yang adu lagi kita nambah terus. Itu mantap kalau memang romannya kita per bulan udah 50 juta baru dah nyari dah. Iya mudah-mudahan anaknya banyak. Sebab orang-orang tua kita dulu bang, anaknya ada yang 11, ada yang 12. Itu yang sepiang tuh bang. Yang lain biang ada lagi. Emang kalau orang dulu mah kadang-kadang kita suka ditanya, lo anak siapa tong, anak yang Haji Anu, biangan mana, udah kayak kambing kita. Emang orang tua dulu mah rada-rada mentang-mentang kebunnya banyak, kawin kagak cukup atuh. Karena emang situasinya bang, kondisinya kita mah rumahnya boleh menjual PC lagi, ke rumahnya nyari biangan lagi kita mah. Udah mau gitu mau buang doang. Kondisinya, situasinya. Anak dulu 8, 9 jadi semua, bener semua. Sekarang anak timbang dua bang. Yang aku kalau belum pulang dan nyungsat di comberan belum pulang. Yang aku sekolah udah 17 kali pindah. Beda sama orang-orang tua kita dulu. Mungkin orang-orang tua kita dulu punya tirakat, kebiasaan istiqomah yang kita nggak tahu. Lalu akikah ini, seandainya kita punya anak 8, 9, 10 bener semua, sukses semua, yang kalau lebaran ngasih duit sama babanya seanak 10 juta aja, udah 80 juta. Ramadan nyari duit 80 juta dari mana? Pastinya kita nyesel punya anak model kayak begitu, yang benar semua, sukses semua. Ngomong sama bininya kalau begitu mah tadi 20. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban orang tua kepada anak, setidaknya yang pertama, kalau emang baru lahir keadaan suci, kita ajarin sama kita babanya. Makanya roman-romannya kita sama huruf Arab rada takut, sama ajam mah kudu bisa bang. Sebab anak kita baru lahir, siapa yang ngajarin kalau bukan babanya? Kalau nyuruh Bapak Ustadz Sayur, Ustadz apa uji 200.000 aja, omat gope udah 700.000. Kalau kita bisa mau mendingan aja kita sebagai babanya biar abdol, ajanin kuping kanan, komatin kuping kiri. Kedua, begitu anak lahir kita tahnik, mamain kalau bahasa kita nyama ya,
pakai apa aja tuh yang manis-manis, pakai korma, pakai madu, atau jamblang mah jangan, asam. Ketongdong gak jangan, dia mau bejarot, ketelak. Yang ketiganya beri susu asik dari ibunya supaya terpancar keikhlasan dari kedua orang tuanya kepada anaknya. Yang keempatnya memberikan nama yang baik. Maka saya udah sering bahas, orang-orang tua kita dulu namanya memang selagu-lagunya, emang situasinya bang, kondisinya yang emang orang paham ilmu agama sedikit. Sekarang kiai ada Kiai Ustadz Sayuti, ada Ustadz Koji, Ustadz Naran, Ustadz Nurudin, nanya aja tak ini bagaimana nama yang paling baik, lu punya pilihan 3. Kalau kayak orang tua kita dulu anaknya 2, yang 1 abangnya dinamain 2, barang adiknya yang begitu lahir dinamain Pungung. Atau bisa ngomong itu borok situ. Situasinya, kondisinya, nama yang baik-baik nih kayak ini nih. Tadi kita baca roman-roman namanya modelnya kayak model India. Mudah-mudahan aja gantengnya kayak Sarukan bang ya, kayak si Rahul, ketemunya masih Anjali. Biarin dia nangis juga si Rahul. Rahul biar katanya ganteng bagaimana kan bang, waya-waya diputusin si Anjali menangis dia. Iya, Rahul tempel yang itu. Beri nama yang baik sebagai doa. Ama guru kita mah bang di peta-peta bagus apa kagak. Kalau emang namanya rada-rada kurang bagus, lu pengennya ke barat-baratan, Robert dah Robert, Alek dah Alek, taruhin depannya Muhammad, biar dapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bang Ustadz namanya gak bagus-bagus. Guru kita Mukarram ya Ustadz Sayuti, guru kita Ustadz Fauzi, Ahmad Fauzi, Ustadz Naran, Ustadz Nurudin, ini emang udah yang dipikirin Ustadz Bakol. Mudah-mudahan aja hari ini kita nggak bisa memprediksi bang. Iya sebab kan bang, manusia mah al-insan mas'ulun bil khalqi wa ma'rufun bil khuluqi. Manusia mah nggak bisa diprediksi sekarang mah. Yang roman-romannya mah kelihatannya mah pelatat peletot, kagak ada omongannya, pendiam. Gak taunya bininya 5. Ada orang yang emang jago ngomong, begitu bininya mah kalah. Al insan ma'rufun bil khuluqi wa ma'rufun bil khalqi. Nah selanjutnya bang, ini semuanya yang kita lakukan, ngadain tasyakuran, walimatul akikah kayak begini, tujuannya kita mengundang para sahabat, karib, kerabat, saudara, tetangga, supaya anak kita, keturunan kita ini menjadi waladan sholehan, anak yang soleh. Kita doain mudah-mudahan nih saudara kita yang malam hari ini diakekahin menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Nah bapak ibu saudara yang dirahmati oleh Allah, poinnya udah ini lagi aja. Emang acara akekah rada-rada bingung kita ngomongnya. Ini kita doain supaya menjadi anak yang soleh, anak yang soleh. Kita kadang-kadang bingung bang, ngaji di sono di sini, perkara soleh ini sangatlah rumit. Emang mudah dalam diucapkan, tapi dalam praktek ternyata sulit bang menjadi orang-orang yang soleh. Bahkan ini saya ulangin lagi bahwa dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar, kata hadis mengatakan khamsu khisalin la soron nasu kulluhum solihin.
yang sebetulnya udah saya bawain, cuma saya bawain lagi. Ya emang belum bosan kali 2 mah ya, kalau 3 mah baru bosan. Habis ajarannya begini lagi, kalau yang lain-lain mah kita kan nyiapin materi lagi. Yang terus yang ini yang ngecap mah itu rumahnya tuh anak kagak baca apa ya, bukan kagak baca bang. Kita kemarin alhamdulillah dirobitin lagi sama Bang Wayu Dikiting malam Jumat, malam ke-7 kemarin di Nyaibnya. Ini bikin kesini emang ngajar sekolah, jadi kayak nggak ada waktu buat ngikutin materi. Udah itu aja intinya, poinnya pada malam hari ini, bagaimana kita menjadi hamba yang soleh. Dalam hadis mengatakan khamsu khisalin, ada 5 penyakit bang. Ini bekal walimatul hakikah pada malam hari ini. Bekal kita bahwa 5 perkara yang menyebabkan manusia terhalang menjadi hamba yang soleh. Ada berapa bang? Ada 5, baru kata tadi udah lupa aja. Pertama, yang menyebabkan hamba terhalang menjadi hamba yang soleh, yang pertamanya adalah al-qanaatu bil jahli, yang oleh Syekh Nawawi ditambahkan kalimat fitir. Lengkapnya al-qanaatu bil jahli fitir. Yang orang robadak ngartiinnya puas jadi orang goblok dalam urusan agama. Kita jangan dulu ngomongin tentang ilmu agama bang. Kita yang hadir ribuan kayak begini nih, kira-kira ada enggak yang emang puas jadi orang susah bang? Pasti jawabnya semua nggak ada. Pakepuk kita bang nyari nafkah, siang banting tulang, malam banting bini, kagak ada capek-capeknya. Kalau urusan dunia, tapi kalau urusan akhirat mah kita kadang-kadang pun ada aja alasannya. Diundang sama Bapak Simin Topik ngadain walimatul akikah, ada aja alasannya. Udah salam aja dah sama Bapak Simin Topik, badan gua pada ngerentel. Udah lama bang, kalau kita hadir di tempat kayak begini nih, luar biasa bang, dosa kita diampuni. Salah Bapak Ustadz Koji berapa kali tadi nyaplok, tahu kita ditinggalin kagak itu. Bahkan kita yang hadir pada malam hari ini, itu pahalanya seperti 1000 kali kita melaksanakan sholat sunnah. Kira-kira orang robadak ada yang sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Iya macam. Maka kita jangan puas-puas pak jadi orang bodoh dalam urusan agama. Sebab kenapa bang, kalau kita bodoh dalam urusan agama, ibadah kita, sholat kita yang kita laksanakan pada saat ini nggak mengerti akan rukun sholatnya, nggak mengerti akan syarat sah sholatnya. Itu kata Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Nusubatnya mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tuh kalau serius sama mana? Orang liatin ke bawah aja. Kalau ibadah kita tidak didasari dengan ilmu, rukun sholatnya nggak bisa, syarat sholatnya ada berapa nggak hafal, mardudatun ditolak, latuk balu kagak diterima. Maka penting belajar kitab Safinatun Najah sama Bapak Ustadz Sayuti, kitab Fathul Qarib sama Pak Ustadz Fauzi. Dalam kitab Ta'lim Muta'lim mengatakan fasadun kabirun alimun mutahadikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun bil alamina azimatun liman bihina fit dinihi yatamassaku. Kerusakan besar itu diakibatkan oleh orang yang punya ilmu kagak ibadah, tapi kerusakan yang paling besar ditimbulkan dari orang yang tidak punya ilmu tapi dia ibadah.
Menjadi MC tadi Pak Ustadz Nuruddin jadi MC, ada ilmunya itu Bang. Maka kalau kata orang penting, ilmu itu the raisement of the range. Tahu bahasa apaan itu? Ilmu itu Pak, masing-masing bidangnya. Nih kalau Bang Ustadz Nuruddin disuruh jadi MC dangdut kagak nyambung. Oke lah para hadirin, mari sama-sama kita saksikan penceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Jainuddin. Belakang kagak nyambung. Atau MC Muludan Tasakuran Walimatul Akikah disuruh jadi MC tinju, nggak nyambung. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang sedang berbahagia, sebelum pertandingan tinju kelas berat dimulai, kita kirimin Al-Fatihah. Itu kira-kira Kristen menjadi ngadu kagak itu? Kagak jadi ngadu. Makanya ilmu itu Bang otoritatif bahasanya mah, bukan kompetitif, harus dicari. Atau biar katanya anak kiai juga anak abu ya, anak ajengan kalau emang kagak modok macam jadi ustaz. Atau jadi dukun kendi udah kebagusan dia. Tapi anak juara, anak bejindor, kalau emang dia mau mondok pesantren, yasin mah hafal dia Mahabharata. Benar apa benar? Biar katanya orang Buddha, biar katanya orang Konghucu, kalau emang dia sedokter bersekolah kedokteran 4 tahun, 5 tahun lulus jadi dokter. Maka lagi-lagi ilmu itu mesti dicari sampai liang lahat. Maka lagi-lagi kita jangan puas jadi orang bodoh dalam urusan agama. Satu, dia sambil makan keripik Bang, sambil makan keripik, ngerokok aja, ngerokok nggak usah tegang gitu. Dua, yang kedua yang menyebabkan hamba terhalang menjadi hamba yang soleh, yang keduanya adalah suh bil fadli. Suh ini bahasa Arab bermakna bakhil, yang artinya adalah pelit. Cuman biasanya orang Jatimulya mah punya 8 kosakata: suh, bakhil, pelit, medit, koret, pohon kuning, cap gasiran, ampas kopi diaduk minum lagi. Kalau ada orang yang pelit, Allah gedek, Nabi gedek. Jangan pakai kata Allah sama Nabi, kita aja yang pelit, romana gedek kan orang yang pelit. Maka kita jangan gedek, jangan pelit-pelit Bang. Ini kalau kita semua yang hadir di sini nih, kita lahir dalam keadaan menangis, orang lain ketawa. Begitu meninggal, orang lain menangis, kita ketawa. Kalau ada orang yang dermawan, begitu meninggal dunia, jangankan sehari, seminggu, sebulan, bahkan puluhan tahun, kalau emang dia dermawan bakal dikenang karena dia orang yang baik. Benar apa benar? Jadi waktu dia belum meninggal mah dulu waktu terawih gak suka disalinin, dipakein sarung wadimor. Tapi itu sarung buat terawihnya ke roman-romannya, ini sarungnya gak itu mereka kagak disobek. Tapi kalau orang pelit Bang, begitu diumumin di musola, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Pak Ustadz Poji, siapa tuh yang meninggal si Anu, yang mana? Kata kita, itu yang pelit jasa. Dia menjangankan rokoknya, rezekinya kagotun juga kagak pernah gua rasain. Rokoknya kagak pernah gua isep. Kalau orang pelit Bang, bahkan banyak hikayat-hikayat, cerita-cerita bagaimana orang yang dermawan diistimewakan oleh Allah. Dulu ada emak-emak nyari kayu bakar di hutan sama anaknya kecil umur 2 tahun. Anaknya ditinggal, emaknya nyari ke samping, ke kiri, ke kanan, ke depan. Ada macan, datengin anaknya, dikasih roti setengah sama emaknya. Itu macan. Begitu punya roti satu doang, dibagi setengah, macan setengah, dia setengah, akhirnya macan kabur.
Macan kabur ketemu anaknya yang tadi ditaruh di bawah pohon, mau dimakan sama macan, tapi Allah punya rencana lain bang. Macan diempanin cuman sepotong roti, anaknya mau dimakan lagi sama macan. Seketika Allah perintahkan malaikat Jibril dengan hakikat kudrat dan iradanya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Anaknya diangkat, dipindahin sama malaikat Jibril. Coba baik cuman timbang begitu bisa nyelamatin nyawa anaknya. Saya udah bilang kita jangan sampai kaget bahwa kita kalau pernah menemukan satu riwayat di mana seorang jablay itu dapat pertolongan Allah. Jablay, woi jablay, dapat pertolongannya Allah. Satu hari jablay lewat di pinggir jalan melihat anjing lagi kehausan. Akhirnya jablay lari ke sono kemari, ada sumur tua, cuman kudu nyungsep ke bawah, kagak ada timba, kagak ada ember. Begitu diambil itu air sama jungkungnya jablay, tahu sendiri jungkungnya gede 14 meter. Diminumin anjing sama jablay, selamat atas pertolongan jablay. Jablay tobat, dapat hidayahnya Allah, mati dalam keadaan iman, dapat surganya Allah. Coba yang ditolongin anjing barang najis, jablay orang yang emang kita anggap najis, tapi Allah tidak melihat kadar orangnya, Allah melihat kadar keikhlasannya. Maka konsep sodako tidak melihat siapa yang punya, tidak melihat siapa yang tidak punya. Semua hakikatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, 3 yang menyebabkan hamba terhalang menjadi hamba yang soleh. Yang ketiganya al-khirsu ala dunia, rakus terhadap dunia. Ini penyakit paling bahaya Pak. Nempel di pejabat Prabowo yang disumpahnya pakai Al-Quran. Kalau emang dia korup, kalau emang dia rakus, pasti korup. Nempel di pedagang, kalau emang dia punya penyakit rakus, dagangnya akan curang, timbangan diketok, timbangan diganjal. Nempel di ustadz, kita bicara objektif, kotak amal hilang. Dia main bopong-bopong aja kali mah. Canda ustadz. Nempel dimanapun ini bakal bahaya. Makanya kita jangan rakus-rakus terhadap dunia. Kenapa kita ngomong begini bang? Patokan kita kan cuma 63. Sekarang saya aja umur sekian, yang ke 63 paling berapa puluh tahun lagi. Ya emang itu hadis Nabi, khasatu ummati baina sittin wa sab'in. Panennya umat Nabi itu kan antara 60 sampai 70 tahun. Yang emang lebih daripada itu sedikit. Ini yang hadir sekian banyaknya nih, ada nggak yang emang umurnya cepet jigo? Mana kagak ada satu gak? Benar apa benar? Andaikan bang kita berhasil melebihi umur yang telah disebutkan hadis tadi, maka ada konsekuensi logisnya. Surah Yasin mungkin tadi dibaca, wa man mu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yakinun, kenikmatan udah pasti berkurang. Tanya jam-jam kita yang emang umurnya sampai cepet jigo, kertas paling digocek-gocek doang sama dia. Ayo sama kue pepe udah nyelap lagi. Kita yang minum es teh Solo, dia yang mereji angguran, katanya lino. Jangan kita. 3, al-hirsu ala dunia, rakus terhadap dunia. Yang keempatnya ar-riya bil amal, riya dalam beramal. Konsepnya sederhana, tangan kanan memberi, tangan kiri kalau nggak bisa, kalau perlu kita ngasih tahu. Kita mau kan kadang-kadang waduh soal aman 200.000 amal jariah dari Bapak Ustadz Fauji yang pahalanya untuk anu bin anu, kita mau begitu tuh sulit ternyata Pak. Boleh jadi hadis Nabi ini berani mempertaruhkan ucapannya bahwa menjadi hamba yang soleh sangat susah.
terakhir yang menyebabkan hamba terhalang menjadi hamba yang soleh, yaitu adalah merasa benar sendiri. Kita kalau berbeda pendapat, berbeda pandangan, harus disikapi dengan secara bijak. Ingat ulama-ulama kita dulu bang, ro'i soabun yahtamilu khoto'a wa ro'yu khotobun yahtamilu soabun. Pendapat kita kadang juga benar, kadang juga salah. Pendapat orang lain salah, kadang pendapat kita juga benar. Harus kita sikapi dengan secara bijak. Udah saya bilang kemarin, Imam Malik sama Imam Syafi'i, guru sama murid berutak masalah tentang rizki. Kata Imam Malik, rizki itu bisa kita cari asal kita bertawakal sama Allah sungguh-sungguh. Ini yang suka dipakai sama para kiai, sama para ustadz, sama para abuya. Imam Syafi'i yang namanya murid, makomnya makom syariat, itu mengambil penggalan hadis seumpama burung yang keluar pagi-pagi dari kandangnya, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadisnya kayak begitu tuh. Imam Malik ngambil patokannya, rizki itu bisa kita dapeti asal kita bertawakal sama Allah sungguh-sungguh. Imam Syafi'i beda sebagai murid, seumpama burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Bekutek guru sama murid. Ya udah dah, yang namanya murid pegel melayani guru. Udah Pak Guru, saya pergi dulu, saya mau nyari angin, saya mau rebahan, saya mau keluar. Begitu di tengah jalan bang, ketemu aki-aki bawa pikulan 3 karung. Imam Syafi'i ngomong sama aki-aki, wahai tuan, boleh saya bantuin, silakan anak muda. Sampai di rumah aki-aki, apa kata aki-aki? Anak muda, ini ada serengkedan korma sebagai tanda makasih saya karena Anda udah ngebantuin saya. Girang Imam Syafi'i, Pak. Kata Imam Syafi'i, oh kata gua gak apa, gua keluar gua dapat korma. Coba kalau gua ngedekem ayam, jangankan korma, bodi jamblang juga gak dapat. Balik ke Imam Malik dengan tujuan ingin memperkuat argumentasinya bahwa rizki itu didapat atas dia keluar. Sampai di rumah Imam Malik, kata Imam Syafi'i, wahai tuan guru, ini saya bawa korma. Cuman ini korma bukan sembarang korma. Ini korma saya dapetin atas usaha saya, atas jerih payah saya. Apa kata Imam Malik, Pak? Dengan santun bijak mengatakan, betul Syafi'i, betul. Kau dapatkan ini korma, kau dapatkan ini buah-buahan hasil jerih payahmu, hasil dari usahamu. Tapi lihat saya Syafi'i, lihat saya diem aja nggak kemana-mana, justru korma kemarahin dewa. Itu kira-kira yang benar yang mana bang? Yang benar yang mana, Syafi'i apa si Malik? Ternyata bang, perbedaan kalau kita sikapi dengan secara bijak, insya Allah bisa menjadi rahmat. Kita doain sekali lagi, mudah-mudahan Ananda Riuzel Gaviandra Sativa menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agamanya, nusa dan bangsanya, terkhususkan untuk lingkungannya. Ya itu aja, memang nasinya udah ngejeprak kayak nasi itu. Dan itu aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.